Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu, Miss dan Sir. Bisa dengar suara saya baik? Oke, terima kasih untuk pagi hari ini. Hari ini kita mau bicara hal yang nggak mudah ya, tetapi hal yang penting karena menyangkut kehidupan kita, kehidupan iman kita setelah ini. Bagaimana kita bisa teguh berdiri di tengah badai ya. Permintaannya nggak banyak, cuma berdiri aja deh. Nggak harus jadi menang dulu atau harus seperti apa, enggak, tetapi kita harus berdiri aja ya. It's okay not to feel okay, kadang-kadang it's okay ya. Nah, nanti pembicaraan kita dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama kita akan bicara yaitu penderitaan dan Tuhan. Kenapa? Karena hal ini penting. Kalau kita nggak punya dasar yang tepat, nanti kita bisa goyah di dalam saat mengalami goncangan ya, di dalam badai kita bisa goyah. Waktu kecil saya pernah lingkungan saya itu kebanjiran ya, banjirnya tinggi sampai sepaha. Nah, banjirnya arusnya cukup deras ya. Nah, kalau saya nggak pegangan pada sesuatu, saya akan ikut terhanyut ya. Nah, sesi pertama ini akan membantu kita untuk punya pegangan. Berpegang pada apa? Nah, berpegang pada prinsip-prinsip dan kebenaran firman Tuhan ya. Nah, kemudian sesi kedua kita akan bicarakan bagaimana caranya, praktisnya gimana ya. Nanti di akhir tiap sesi saya buka untuk pertanyaan. Kemudian saya juga akan bertanya sama Bapak, Ibu, dan Miss semua dan Sir semua. Siapkan bolpen dan kertas ya. Atau bisa juga di HP juga nggak apa-apa. Nanti catat di HP pertanyaan saya. Oke? Oke, kita mau mulai aja. Saya share screen. Standing through the storm, berdiri di tengah badai. Memang sekarang ini sedang ada badai besar ya, badai pandemi. Beberapa orang menyamakan pandemi itu dengan perang. Ya, begitu banyak orang yang meninggal, rumah sakit penuh, ya, kemudian ada kecemasan, kemudian ekonomi juga drop, persis seperti perang. Nah, bagaimana kita bisa berdiri di tengah-tengah pandemi atau di tengah-tengah tragedi atau badai yang begini besar ya? Mari kita pelajari bersama-sama. Nah, lagu yang tadi itu dinyanyikan oleh Laura Story. Dia cerita tentang kehidupannya. Dia bilang kita ini berdoa untuk berkat, kita berdoa untuk kedamaian, kita minta perlindungan untuk keluarga kita waktu kita tidur, kita minta kesembuhan, kemakmuran ya, dan kita minta Tuhan itu mengakhiri semua penderitaan kita. Dan Tuhan itu mendengar karena Dia memang Maha mendengar. Tetapi kadang kok Tuhan diam, kata Laura Story. Dia ini waktu itu baru menikah dengan suaminya, kemudian suaminya kena kanker yang cukup berat ya. Jadi dia cukup goncang juga karena dia penyanyi lagu rohani ya. Dia bertanya-tanya kenapa ini semua terjadi. Nah, kemudian lagu ini ditulis, dia bilang ternyata ya, bagaimana kalau ternyata kesembuhan dari Tuhan itu datangnya melalui air mata. What if your healing comes through tears? Bagaimana kalau ternyata malam-malam di mana kita nggak bisa tidur karena badan kita sakit atau kita nggak bisa tidur karena kecemasan, ternyata itu yang dibutuhkan untuk mengenal Tuhan lebih dekat. Kemudian dia menulis juga bagaimana kalau ternyata pencobaan dalam hidup ini adalah sebenarnya kemurahan Tuhan tapi yang kita nggak bisa lihat. Ya, jadi lagu ini mewakili keadaan kita semua saat ini. Ya, keadaan yang nggak menentu, penuh kekhawatiran, tetapi baiklah di dalam sesi ini kita bertanya, apakah mungkin hal-hal yang sulit ini Tuhan izinkan untuk tujuan tertentu? Ya? Nah, mari kita mulai ya. Kita akan bicara mengapa sih Tuhan diam, kemudian bagaimana merangkul penderitaan, dan bagaimana kita bisa berdiri dalam badai. Ya. Nah, ini kita mulai dengan ayatnya dari Habakuk 1 ayat 1 sampai 4. Mohon Miss Patrice bisa bacakan.
Ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Berapa lama lagi Tuhan, aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar, itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Ya, di dalam ayat-ayat ini Nabi Habakuk ini berteriak sama Tuhan, berteriak, berseru. Jadi dia ini sudah istilahnya sudah sampai di nggak kuat lagi istilahnya ya. Dia bertanya sama Tuhan, Tuhan kenapa yang ada justru kelaliman, aniaya ya. Kemudian dia merasa nggak adil sebab orang fasik mengepung orang benar ya. Dan Habakuk menulis di masa Israel di bawah penindasan ya. Mungkin kita nggak ternindas oleh bangsa, tetapi kita ditindas oleh pandemi atau kesulitan atau masalah lain ya. Habakuk ini bertanya-tanya, Tuhan kenapa ya? Sebenarnya dari mana sih penderitaan itu ya? Ada yang bilang pandemi ini kutukan dari Tuhan kali ya. Ada yang tanya sama saya begitu, apakah pandemi ini kutukan dari Tuhan? Ya. Ada lagi orang yang mengalami penderitaan, mungkin dia berkata, oh ini penderitaan ini dari Tuhan misalnya, oh memang saya ini sakit atau memang pernikahan saya begini nih, penderitaan ini dari Tuhan supaya saya lebih baik. Ya. Tapi apakah betul penderitaan ini dari Tuhan? Ya. Kenapa pertanyaan ini penting dijawab? Karena kalau kita assign ya, siapa yang bertanggung jawab untuk hal ini, manusia itu biasanya ingin tahu ya siapa sih yang bertanggung jawab, kenapa sih begini. Tapi kalau kita salah mengerti, iman kita bisa goncang ya. Beberapa orang Kristen di dalam penderitaan justru pergi dari Tuhan. Ya. Kenapa? Karena dia merasa Tuhanlah penyebab semua ini. Ya. Nah, apa sebabnya penderitaan? Ya. Semuanya ceritanya dimulai dari awalnya di Taman Eden ya, waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, keadaan dunia ini perfect, nggak ada penyakit, ya, nggak ada kuman, kemudian semua hidup dalam damai. Ya. Nah, setelah ada dosa, setelah manusia jatuh dalam dosa, barulah semua ini terjadi. Bahkan menurut sejarah para pengamat, sebelum Nuh itu nggak ada hujan. Ya. Jadi tumbuhan itu diairi dari embun. Semua keadaan climate atau iklim itu menjadi hal yang ideal. Namun setelah manusia jatuh dalam dosa, kemudian ditambah lagi waktu Nuh, air bah turun dari langit yang terbuka ya, waktu itulah mulai hujan. Jadi penderitaan ini sebabnya apa? Sebenarnya karena manusia jatuh dalam dosa. Sejak itu dunia menjadi dunia nggak sempurna. Nggak sempurna karena manusianya berdosa ya. Mungkin kita mengalami penderitaan bukan karena salah kita sendiri. Mungkin karena orang tua yang salah maaf ya, bukan saya menyalahkan orang tua, tetapi mungkin penyebab penderitaan memang bukan dari kita, tapi dari orang lain. Mungkin ada yang tabrak lari, ya kemudian yang menderita adalah yang ditabrak, tapi orangnya lari. Ya. Jadi ketidaksempurnaan dalam sistem yang dibuat manusia, korupsi, karena apa ya? Karena orang itu serakah, bukan karena Tuhan ya. Nah, kemudian kenapa ada pandemi juga karena ada bakteri, karena ada sistem iklim yang nggak sehat dan sebagainya. Ya. Nah, jadi dunia ini menjadi tidak sempurna ketika dosa ada. Dan manusia tidak sempurna, karena itu manusia dapat menyebabkan penderitaan pada manusia lain. Nah, tidak tentu itu dari Tuhan, ya, belum tentu itu dari Tuhan. Ini Rabbi Harold Kushner,
Dia seorang rabi yang dikenal di Amerika dan dihormati. Kalau nggak salah menantunya Trump itu Jared Kushner dari keluarga Yahudi ini juga. Ya. Rabi ini menulis When Bad Things Happen to Good People. Dia bertanya-tanya ya, dia menulis kenapa sih kok hal-hal yang buruk terjadi pada orang-orang baik. Dia mempertanyakan hidupnya sendiri karena dia sudah merasa dia ini orang baik, mengikuti aturan-aturan agama, berdoa dengan sungguh, tidak melakukan kejahatan. Tapi anaknya itu kena penyakit progenia ya, progenia atau apa itu? Progeria ya. Dia anaknya ini mengalami penuaan cepat. Jadi walaupun anaknya masih umur belasan tahun, tapi tubuhnya itu sudah seperti orang 80 tahun. Nah, umur 14 tahun anak ini meninggal dan Rabi ini cukup terguncang ya. Kemudian dia berpikir apakah dia ada dilema. Dia bilang, kalau saya bilang Tuhan itu baik, kok ada hal ini terjadi pada saya? Mungkin Tuhan nggak baik. Kemudian, tapi kalau saya anggap Tuhan berkuasa, masa dia nggak bisa menjawab doa saya sih? Jadi menurut Rabi ini, daripada saya nggak menganggap Tuhan baik, lebih baik saya tidak menganggap Tuhan itu berkuasa penuh. Jadi Tuhan itu baik, tapi nggak berkuasa sepenuhnya, menurut Rabi ini. Nah, nanti kita bacakan, pikirkan lagi akibatnya apa ini. Ini John Stuart Mill, seorang filsuf juga, dia berpikiran yang sama. Ini namanya trilema. Trilema, kalau 2 kan dilema, 3 ini trilema. Di dalam penderitaan orang-orang ini bertanya-tanya ya. Dia bertanya, Allah itu baik dan penuh kasih, tapi nggak maha kuasa. Karena itu nggak bisa bebaskan manusia dari penderitaan. Yang kedua dia pikir, Allah itu maha kuasa. Bisa aja sih bisa membebaskan, tapi dia nggak mau. Allah senang manusia menderita katanya. Nah, kemudian dia pikir gini, Allah maha kasih dan baik tapi nggak berkuasa, atau Allah berkuasa tapi nggak maha baik dan nggak maha kasih. Jadi kemungkinannya bahwa dua-duanya salah, kemudian nggak ada. Nah, apa kesalahan logika dari ini coba? Ya, kelihatannya logikanya benar, ya, urut-urutan pikirannya benar, tapi ada kesalahan yang mendasar di dalam pola pikir ini. Ya. Kesalahannya apa? John Stuart Mill ini pikir kalau Tuhan baik maka nggak ada penderitaan. Ya. Nah, padahal penderitaan dan kejahatan itu hal yang nyata. Pandemi ini hal yang nyata. Walaupun ada orang yang tetap nggak percaya, tetapi pandemi ini hal yang nyata. Nah, asumsinya apa? Asumsi dari pernyataan ini bahwa kalau kita mencintai seseorang, berarti kita nggak membiarkannya melalui penderitaan. Ya kan? Nah, tapi apakah asumsi itu betul? Itu yang perlu kita tanyakan. Ya. Nah, waktu anak saya masih kecil ya, umur 2 tahun, tiap berapa bulan sekali itu saya bawa ke dokter untuk vaksinasi ya. Macam-macam vaksinasinya. Bapak Ibu saya rasa yang punya anak kecil juga udah tahu lah ya, harus vaksinasi beberapa kali. Nah, anak ini dalam usia yang 2 tahun, dia waktu saya bawa ke dokter, dia tahu bakal divaksin, dia udah nangis, keras, jerit-jerit sampai mukanya merah semua ya. Terus mungkin dalam pikiran anak saya ini, dia pikir, Mami itu ya, saya kan bakal disakiti sama orang ini, kenapa Mami nggak tolong saya? Kan dia tangannya mau cari-cari saya, mau peluk-peluk saya, tapi saya biarin dia dipegangin sama suster dan dokter sampai nangis keras-keras sampai disuntik. Ya. Nah, apakah saya tidak mencintai dia karena saya membiarkan dia istilahnya menderita? Ya kan?
Tapi justru sebaliknya, karena saya cinta, saya izinkan dia melalui penderitaan, sepertinya ditinggalkan oleh ibunya, sepertinya dipegangi oleh orang yang dalam tanda petik ya, menurut dia mungkin orang yang jahat gitu ya, kemudian disakiti, badannya kena suntik sakit ya, berdarah. Tapi apakah saya membiarkannya menderita karena saya jahat? Enggak juga. Tapi justru karena saya cinta, saya biarkan dia melalui penderitaan itu karena saya tahu dia akan menjadi lebih baik. Ngerti ya? Nah, jadi kembali kepada Habakuk tadi ya. Habakuk tadi berkata, berseru tapi Tuhan nggak menjawab. Seringkali kita berseru, berharap besar, dan kita pikir kok Tuhan nggak menjawab. Lalu kita berpikir, wah Tuhan nggak bisa diandalkan, atau Tuhan nggak bisa dipercaya, atau Tuhan nggak berkuasa, lalu kita marah. Nah, menurut pandangan Habakuk, ya, yang saat itu ya kita baru baca sebagian ayat, dia mempertanyakan kebaikan Allah, seperti juga kita mempertanyakan kebaikan Tuhan. Tetapi justru di dalam kasus-kasus tertentu, kita nggak bisa melihat kebaikan Tuhan karena apa? Karena kita memang manusia ya. Nanti kita jelaskan lebih lanjut. Nah, tadi kita belajar bahwa manusia itu jatuh dalam dosa dan dunia tidak sempurna, karena itu ada penderitaan. Tapi walaupun menyakitkan, penderitaan itu bukan tanpa tujuan. Di situ Kejadian 50 ayat 20 dikatakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Ini perkataan Yusuf ketika dia sudah menjadi Perdana Menteri dan ketika saudara-saudaranya datang untuk membeli gandum karena saudara-saudaranya dan bangsa Israel kelaparan ya. Nah, saudara-saudaranya takut kalau Yusuf itu akan membalas dendam sama mereka karena mereka dulu berniat untuk membunuh Yusuf dan menjual Yusuf, jual ke Mesir. Tapi Yusuf menganggap begini, ya, setelah melihat semuanya ini, dia berkata, memang niatmu itu jahat. Ya. Memang pandemi ini buruk sekali. Ya. Memang pandemi ini menyebabkan saya kehilangan keluarga atau saya kehilangan mata pencaharian. Ya. Memang iblis ini melakukan mereka-rekakan yang jahat melalui bermacam-macam hal ya. Tetapi Allah bisa membuatnya untuk kebaikan. Ya. Nah, ini Habakuk tadi dilanjutkan, dia berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, ya, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Ya. Nah, setelah Habakuk berteriak seolah sepertinya nggak ada jawaban, terus dia katakan memang pohon ara nggak berbunga, pohon anggur nggak berbuah, nggak ada makanan, ya. Nggak ada makanan, hasilnya mengecewakan, ya. Kemudian kelihatannya nggak ada masa depan, ya, nggak ada lembu, sapi dan sebagainya, nggak ada harta. Tapi kata dia akan bersorak-sorak dalam Tuhan dan beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Jadi Habakuk ini tidak menaruh kebahagiaannya atau hidupnya di dalam situasinya. Dia mengambil keputusan, ya, apapun yang terjadi di ayat 17 itu ya, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Ya. Nah, Habakuk ini mengatakan bahwa kekuatannya adalah pada Tuhan. Kenapa dia bisa
teguh, ya, bisa berdiri di dalam keadaan yang seperti itu. Karena apa? Karena Tuhan yang tidak berubah, yaitu Tuhan yang menjadi kekuatannya. Ya. Nah, biarlah di tengah-tengah pergumulan kita saat ini, kita bisa menghafal ayat ini, ya, ayat yang 19 itu. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Ya. Jadi di tengah semua yang terjadi, Tuhan menolong kita untuk tetap berdiri. Ya. Iman bukan tanpa pergumulan, melainkan bertumbuh melalui pergumulan. Ya. Jadi bukan berarti kalau kita minta terus dapat, kita minta sembuh, kita minta diberkati, kita minta, oh itu namanya imannya kuat, gitu kan? Kadang-kadang ada orang berpendapat seperti itu. Lalu kita bilang, kamu nggak beriman sih, karena itu kamu nggak dapat. Ya, bukan seperti itu. Tetapi justru iman bertumbuh melalui pergumulan. Iman yang kuat bukan berarti, bukan melulu bahwa kalau minta didapatkan. Tetapi iman yang kuat, kalau di dalam Ibrani 11 dikatakan, bahkan ada orang-orang yang berdoa nggak dia dapatkan apa yang dia doakan. Bahkan mereka melalui penderitaan. Bahkan ada yang justru ditulis dengan jelas, ya, tubuhnya digergaji, ya. Tapi itu juga iman. Iman yang berani melalui segala macam pergumulan. Ya. Nah, di dalam kitab Ibrani dilanjutkan bahwa karena apa? Tuhan sudah menyediakan yang lebih baik untuk mereka di dalam kehidupan selanjutnya. Ya. Nah, jadi pertama kita perlu sadari bahwa penderitaan itu tidak dari Tuhan, bukan melulu dari Tuhan. Ya. Memang ada disiplin yang dari Tuhan, ya, tetapi tidak semua penderitaan adalah disiplin dari Tuhan. Ya. Penderitaan bisa jadi karena dosa dan terutama karena kelemahan manusia sendiri. Ya. Tapi tidak masalah, karena apa? Karena di dalam penderitaan Tuhan adalah Allah yang bisa menjadi pegangan kita. Dan iman kita tetap bisa teguh di tengah pergumulan. Oke? Nah, ini Yesus berkata, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu berdamai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Jadi damai sejahtera kita ini tidak akan tergantung apakah misalnya tahun depan COVID selesai, gitu kan? Tidak tergantung apakah keluarga kita pulih, pernikahan pulih, tidak tergantung apakah mungkin kita sembuh atau belum. Tetapi damai sejahtera bisa kita miliki dalam keadaan apapun juga. Ya, karena apa? Karena ada Tuhan. Yang menyedihkan itu bagi orang atau orang dunia, ya, kalau dia menggantungkan damainya, menggantungkan hidupnya pada keadaan eksternal. Nah, itu berat, ya, karena kita tahu dunia ini nggak bisa menjadi tempat yang aman. Tapi Tuhan memberikan sebuah tempat yang aman buat kita, di mana kita bisa mengalami kedamaian, yaitu di dalam Yesus. Nah, kita lanjutkan. Mengapa manusia menderita? Ya, mengapa manusia menderita? Nah, ini pertama ada pergeseran milik. Ayub berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ya. Nah, Ayub ini ceritanya dia adalah seorang yang kaya raya, konglomerat di zaman yang lampau, ya. Dia punya ribuan ternak, dia punya anak-anak,
yang cantik dan gagah, kehidupannya sempurna, dia murah hati terhadap orang-orang yang miskin, dia membela orang-orang yang tidak mendapatkan keadilan karena dia punya kuasa ya melalui kekayaannya. Nah, sampai suatu saat dalam satu hari itu juga dia kehilangan semuanya. Ternaknya dicuri, kemudian satu orang datang bilang, Tuhan, ternaknya yang di sana hilang. Ya. Terus lagi dari tempat lagi, Tuhan, ternaknya habis, harta Tuhan habis. Tapi yang paling menyedihkan, waktu ada satu orang datang dan bilang, Tuhan, semua anak Tuhan meninggal karena mereka waktu makan-makan sama-sama ternyata rumahnya roboh. Ya. Nah, bayangkan dari orang yang sangat kaya dan hidupnya sempurna, ya, mendadak kehilangan semuanya dalam satu saat, ya, dalam satu hari kehilangan semuanya. Tapi Ayub tidak berdosa dengan ucapannya, tapi dia justru mengatakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ya. Nah, perkataan Ayub ini memberi sebuah prinsip ya, buat kita, yaitu apa? Bahwa hidup ini adalah pinjaman. Dikatakan Tuhan memberi, Tuhan mengambil. Ya memang kalau punya dia, ya Tuhan mengambil, mestinya nggak masalah. Ya. Nah, dunia ini sepertinya, ya, sebetulnya dunia ini milik Tuhan. Di Mazmur ditulis, dunia dan seisinya adalah milik Tuhan. Ya. Jadi semua gedung-gedung yang kita lihat kalau di Surabaya di mana ya, Jalan Sudirman lah, di mana ya, semua bank-bank, semua isi bank, semua ternak yang di safari Afrika itu yang kita nggak bisa hitung jumlahnya, itu semua adalah milik Tuhan. Ya. Tapi waktu kita datang ke dunia ini, kadang-kadang kepemilikan ini bergeser. Ya. Contohnya kita mulai bisnis, terus bisnisnya dari nol sampai besar. Terus kita bilang ini bisnisku karena saya yang membuat ini sukses ya. Kemudian kita menikah, punya anak. Anaknya disekolahkan dari kecil di Vita School sampai besar ya. Lalu kita anggap ini anak saya. Ya, karena saya yang melahirkan, saya yang memberi ke dia sekolah, masa depan, ini anak saya. Ya. Kemudian kadang-kadang sebagai sekolah atau guru atau pemimpin, kita pikir ini organisasi saya, ini anak buah saya. Nah, yang tadinya seharusnya semua milik Tuhan kita dipinjamkan, menjadi ini milik saya. Kemudian sebagai pemilik, kita berusaha mati-matian untuk apa? Untuk menjaga milik kita. Karena itu milik saya. Ya. Nah, ada sebuah kisah dari seorang rabi ya, rabi yang rabi besar di abad kedua ya, namanya Buria. Rabi ini sedang berada di sinagog dan istrinya menungguin anak di rumah seperti biasa. Nah, entah kenapa nggak diceritakan detailnya, tapi kedua anak ini mendadak meninggal. Ya. Rabinya belum pulang dari sinagog. Kemudian istrinya meletakkan kedua anak itu di ranjang, lalu ditutup oleh selimut sambil menunggu rabinya pulang. Nah, setelah rabi itu tiba di rumah, sebelum masuk ke kamar, istrinya tanya, suamiku, kamu kan seorang ahli Taurat, ahli hukum ya. Bisa nggak aku bertanya padamu hal-hal mengenai hukum? Oh ya tentu bisa, kata suaminya. Kamu tanya apa sih? Dia bilang begini, misalnya ya, aku ini dipinjami 2 permata yang indah sama teman.
Kalau permata itu diminta sama temanku kembali, aku harus kembalikan nggak? Ya tentu aja suaminya jawab, ya haruslah, itu kan dipinjamkan, bukan punyamu. Kalau diminta kembali harus kamu kasih. Nah, baru setelah itu istrinya bicara sama suaminya, kasih tahu bahwa Tuhan meminjamkan anak kita dua itu, tapi hari ini Tuhan mengambil pinjaman itu. Ya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, kata Ayub. Jadi, kenapa manusia menderita? Kadang-kadang karena kita menganggap ini semua adalah milik kita. Lalu ketika kita harus mengembalikan, itu seolah tangan ini ya dibuka secara paksa, kita nggak mau buka tangannya. Ya, nggak mau buka sampai dibuka secara paksa, barang itu diambil. Beda kalau kita meletakkan barang itu di atas tangan ya, seperti terbuka seperti ini. Tuhan, kalau Tuhan mau ambil, ya silakan. Ya. Karena apa? Karena kita tahu semua milik kita ini, entah bisnis kita, entah anak kita, entah suami, istri, apapun juga. Bahkan pelayanan kita atau pekerjaan kita itu adalah milik Tuhan.